Halo sahabat muslim, pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara cepat untuk bisa lancar dan benar dalam membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 6 hari. Namun sebelum video ini berlanjut, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, serta like dan share ke sobat muslim yang lainnya, supaya channel ini lebih berkembang dan bisa terus membagikan video yang bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Langsung saja, cara cepat belajar membaca Al-Quran bagi yang baru mau belajar dari nol. Karena mungkin dahulu kita terlalu sibuk mengerjakan urusan lainnya, sehingga kita lupa belajar membaca Al-Quran. Dan kita baru menyadari betapa pentingnya membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Nah, yang harus kita lakukan tahap pertama yaitu menghafal terlebih dahulu huruf hijaiyah yang 29. Dan dengarkan suara berikut: alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Catatan penting: perhatikan bentuk huruf dan titiknya, serta bunyi suara yang keluar dari mulut kita harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan tadi. Karena itu, khususkanlah waktu 1 hari supaya benar-benar hafal huruf hijaiyah yang 29 ini. Ulang-ulang dan ulang terus sampai benar-benar hafal. Dan jangan dulu berlanjut ke tahap berikutnya kalau belum hafal. Berlanjut ke tahap kedua. Setelah kita hafal dan menguasai huruf hijaiyah, pada hari kedua kita berlanjut mempelajari tentang harokat. Harokat itu artinya pergerakan huruf. Nah, harokat ini berjumlah 8, yaitu fathah, kasroh, domah, tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, sukun, tasydid. Nah, kalau kita masukkan kepada huruf alif, yaitu a, i, u, an, in, un. Dan kalau kita masukkan kepada huruf ba, yaitu ban, bin, bun. Dan kalau kita masukkan kepada huruf ta, yaitu ta, ti, tu, tan, tin, tun. Dan kalau kita masukkan kepada huruf sa, yaitu sa, si, su, san, sin, sun. Dan kalau kita masukkan kepada huruf jim, yaitu ja, ji, ju, jan, jin, jun. Adapun sukun itu untuk mematikan huruf. Contoh huruf ba apabila disukunkan, yaitu hanya dibaca 1 huruf abjad saja, jadi ab. Apabila huruf ta disukunkan jadi at. Apabila sa disukunkan jadi as.
Apabila jim disukunkan jadi aj, dan seterusnya. Oleh karena itu, sukun harus bersandar kepada huruf sebelumnya yang menerima harkat patah, kasroh, atau domah. Contoh: ab, tab, sab, atau bas, bat. Adapun harokat tasydid itu untuk menekankan huruf, dan tasydid ini harus bergandengan dengan harokat patah, kasroh, atau domah, dan juga harokat tanwin patah, tanwin kasroh, atau tanwin domah, sehingga dibaca tabba, tabbi, tabbu, tabban, tabbin, tabbun, sabba, sabbi, sabbu, sabban, sabbin, sabbun, batta, batti, battu, battan, battin, battun, bassa, bassi, bassu, bassan, bassin, bassun, bajja, bajji, bajju, bajjan, bajjin, bajjun, dan seterusnya. Bagaimana, sudah pahamkan pada tahap kedua ini? Kalau belum, terus ulang-ulang video ini, terutama pada tahap kedua ini, dan khususkan waktu 1 hari pada tahap kedua ini, dan jangan dulu lanjut ke tahap ketiga sebelum menguasai tahap kedua ini. Berlanjut pada tahap ketiga, yaitu mempelajari ilmu tajwidnya. Setelah menguasai tahap kedua, yaitu pada hari ketiga, kita belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini lumayan luas, akan tetapi kita akan mempelajari garis besarnya saja, yaitu tentang huruf mad atau hukum mad, hukum nun sukun atau tanwin, hukum waqaf, dan hukum membaca lafaz Allahnya saja. Karena hukum ini yang paling terpenting. Langsung saja kepada hukum mad. Mad artinya panjang bacaan, yang asalnya huruf dibaca pendek. Dikarenakan terdapat huruf mad, maka huruf tersebut lebih dipanjangkan 2 harokat sampai 6 harokat. Adapun bagian mad pertama, yaitu mad asli. Mad asli hurufnya ada 3, yaitu patah bertemu huruf alif, kasroh bertemu huruf iya sukun, dan domah bertemu huruf waw sukun. Contohnya a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, cu, dan seterusnya. Dan adapun mad yang kedua, yaitu mad far'i atau mad cabang. Nah, yang pada umumnya mad asli dibaca 2 harkat. Mad far'i ini bisa dibaca 2 harkat atau lebih sampai 6 harokat. Contohnya sya'a, ja'a, inna
a'tainakal kautsar ainain amanu dhabaha kafirun Allahu indahu min bihi imanan al-haqqah al-ana alif lam ra. Hukum yang kedua yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Pembacaannya ada 6. Yang ke satu ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwinnya dibaca samar, sehingga bukan dibaca an, akan tetapi dibaca ang. Hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 ini, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar. Contohnya min qabli ajrong kabiro. Kedua idgham, artinya memasukkan nun sukun atau tanwinnya kepada huruf setelahnya, sehingga nun sukun atau tanwinnya seperti hilang. Hurufnya ada 6, yaitu mim, nun, waw, ya, lam, ro. Contohnya mir rabbika, mil labanin, miwaroi, bu'dal lil qaumi. Yang ketiga izhar, yaitu nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas atau tidak berubah, tetap dibaca an. Keempat iqlab, yaitu merubah pembacaan nun atau tanwinnya kepada huruf mim sukun. Contoh mim ba'di akhizum bina. Hukum yang ketiga yaitu waqaf. Waqaf artinya berhenti, ditandai dengan simbol sebagai berikut. Selain itu, waqaf juga berhenti di akhir ayat. Ketika terjadi waqaf atau berhenti, maka harkat huruf akhirnya dibuang. Contoh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hukum yang keempat yaitu hukum membaca lafaz Allah. Cara membaca lafaz Allah yaitu tergantung harokat sebelum lafaz Allahnya. Apabila harokat sebelum lafaz Allahnya patah atau domah, maka dibaca Allah. Contoh wallahu kumullaha. Dan apabila harokat sebelum lafaz Allahnya kasroh, maka pembacaan lafaz Allahnya dibaca illahi. Contoh bismillahi, alhamdulillahi. Bagaimana gampangkan tahap ketiga ini? Pada tahap ketiga ini harus benar-benar menguasainya. Oleh karena itu harus terus mengulang-ulang video ini, terutama pada tahap ketiga ini.
sampai benar-benar menguasai. Tahap ketiga ini dibutuhkan atau dikhususkan waktu 2 hari. Mari kita praktekkan pada satu ayat berikut. Ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Quran surat Hud ayat 68. Mari kita kupas tajwidnya. Ka'allam, terdapat hukum idgham pada lafadz ka'allam, yaitu nun sukun bertemu dengan lam, ditandai dengan tasdid pada huruf lam. Yaghnau fiha, dapat hukum mad pada lafadz fiha, fi yaitu fa kasroh bertemu ia sukun, yaitu hukumnya mad asli, dan juga huruf ha fathah yang bertemu dengan alif, yaitu hukumnya mad asli. Adapun lafadz yaghnau pada huruf nau itu bukan mad, karena waw sukun sebelumnya bukan harkat domah, yaitu harkat patah, jadi tidak dibaca panjang. Ala inna samuda, pada lafadz ala terdapat mad far'i yang dibaca 5 harkat. Inna samuda, pada lafadz samuda terdapat mad asli pada kalimat mu, yaitu mim domah bertemu dengan waw sukun. Kafaru rabbahum, pada lafadz kafaru terdapat mad asli, yaitu ro berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Dan setelah lafadz rabbuhum ada simbol huruf qaf dan huruf la, yaitu waqaf ula, artinya waqaf lebih utama. Jadi apabila bertemu dengan simbol qaf dan lam, maka lebih utama berhenti. Ala bu'dal li samud, pada lafadz ala terdapat mad asli, yaitu lam alif bertemu dengan fathah. Dan pada lafadz bu'dal li samud terdapat idgham, yaitu dal berharakat tanwin patah bertemu dengan huruf idgham, yaitu huruf lam. Lisamud, dan pada lafadz lisamud mim domah bertemu dengan waw sukun, dan setelahnya ada satu huruf dan di akhir ayat atau diwakofkan, maka itu bernama mad arid li sukun atau mad far'i. Kita ulangi lagi. Ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Bagaimana? Mudah kan? Silahkan praktekkan pada contoh-contoh ayat yang lain di dalam Al-Quran. Jangan lupa ulang-ulang terus video ini ya. Ya, sesimpel itu. Dalam waktu 5 hari kita bisa membaca Al-Quran. Dan untuk bisa lebih lancar, maka kita khususkan 1 hari untuk lebih banyak membaca ayat di dalam Al-Quran, supaya lebih terbiasa dan melenturkan lidah di dalam melafalkan atau membaca ayat di dalam Al-Quran. Dengan video ini kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu mudah, dan terus baca Al-Quran setiap waktu sambil memahami arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.